Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan mengolah data menggunakan SPSS. Nah, yang akan dipraktekkan adalah isi buku kami dengan judul Belajar Mengolah Data Menggunakan Software SPSS untuk Pemula. Nah, pada video kali ini, saya akan mempraktekkan isi buku di bagian uji asumsi normalitas. Nah, jadi ini buku saya sama kawan-kawan. Jadi kita akan praktek di bagian 8. Uji asumsi normalitas populasi. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, sebelumnya sih sebenarnya dalam statistika ya, nanti akan saya perlihatkan gambar atau bentuk data yang berdistribusi normal itu gimana sih? Nah, itu dia. Gambar kalau ada data kemudian dibuat ke dalam gambar grafik itu seperti apa? Ya, kira-kira itu. Distribusi normal tuh gambarnya gimana? Nah, itu maksudnya. Ya. Sebenarnya ada juga namanya distribusi eksponensial dan masih banyak lagi. Nanti saya perlihatkan juga bentuk data yang berdistribusi eksponensial. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian 8. Nah, sebenarnya di SPSS itu di sini ada berbagai berbagai menu ya, berbagai menu atau fasilitas untuk menguji data apakah berdistribusi normal atau tidak. Ini dia. Ini kita bisa bisa menguji apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Kalau distribusi normal tuh gambarnya kayak gini. Nah, ini dia. Ada distribusi eksponensial. Nah, ini dia. Jadi langsung aja kita punya data nih. Datanya seperti ini ya. Saya punya data, ada data X1, ada data X2. Jumlah baris datanya banyak juga ya. Sebanyak 500 baris data. Nah ya, saya punya data jumlahnya 500 baris data. Ini datanya. Datanya nih ada 500 baris tuh. Terus, kelewatan. Nah, ini ya. Nah, dari data X1 sama X2 ada 500 baris data, kita coba tampilkan ke dalam bentuk grafik. Nah, itu dia. Oke, ternyata bentuknya seperti ini. Ini dia. Bentuknya seperti ini ya. Seperti itu dia grafiknya. Yuk, kita buat dulu yuk. Kita buat grafik ini dulu. Jadi datanya ini kita copy semuanya. Ada 500 baris. Kita pindahkan di sini. Di sini kita atur desimalnya aja, agak banyak. Di sini ada X1, di sini ada X2. Oke. Nah, gimana cara ngebuat bentuk grafik ini? Nih, ini bentuk grafik data yang X1, ini bentuk grafik data yang X2. Gimana cara buatnya? Caranya grab, legasi dialog, kemudian pilih bar. Pilih analyze, descriptive statistik, frekuensi ya, pilih frekuensi. Ada nggak histogram ya? Coba kita masukin seperti ini. Kemudian kita pilih chart, kita pilih coba kita pilih histogram ya. Histogram coba, continue oke. Berhasil nggak ya? Tunggu ya, gambarnya itu ada di ini. Ya pas benar ya. Jadi untuk membuat grafik yang ini kita gunakan menu histogram ya. Tadi analyze, descriptive statistik, frekuensi, kita masukin keduanya, kita pilih chart, pilih histogram ya. Kemudian continue, maka muncul ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, dari dua histogram ini ya, ini kan gambar. Ada pertanyaan.
antara histogram data X1 sama histogram data X2, data mana yang histogramnya itu mendekati distribusi normal, yang gambarnya itu mendekati, yang bentuknya itu mendekati distribusi normal. Teman-teman harus tahu, kurva dari distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Ya, nah ini dia bentuknya tuh seperti gunung, dia simetri dia. Dia simetri dia tengah-tengahnya. Jadi udah ketebak ya, yang mendekati yang histogramnya mendekati bentuk distribusi normal yang X1-nya. Sementara kalau X2 ini histogramnya itu gambarnya bentuknya mendekati distribusi apa? Coba kita lihat. Kalau kita lihat tadi di sini. Nah, di sini kita lihat mendekati distribusi eksponensial. Nah, ini dia atau Poisson lah bisa dibilang. Eksponensial juga mirip. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang akan kita uji. Ini kan kita mengujinya itu menggunakan gambar. Jadi kita lihat gambarnya. Oh, data X1 ini berdistribusi normal. Karena bentuknya seperti ini. Nah, itu kita menggunakan pengamatan apa ya, melihat gambar. Tapi kita pengen menggunakan pendekatan angka. Jadi kalau hasilnya sekian, maka disimpulkan berdistribusi normal. Nah, di situ kita akan menggunakan uji namanya Kolmogorov-Smirnov ya, uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Pilih analyze, pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, pilih one sample case. Nah, tadi. Masukin aja X1, X2. Nah, kita bisa pilih. Jadi, kita akan menguji seperti ini. Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, ujilah apakah X1 berdistribusi normal atau apakah X1 berdistribusi eksponensial, apakah X1 berdistribusi Poisson. Nah, itu dia. Jadi distribusi itu nggak normal aja. Jadi bisa juga data itu berdistribusi eksponensial atau Poisson atau lain-lain, masih banyak lagi sih. Nah, ini dia. Oke ya, nih kita akan jawab. Kita masukin aja nih Poisson sama eksponensial. Kita pilih eksak. Eksak ini dia perhitungannya akurat. Teman-teman bisa baca referensinya, ya. Kenapa saya milih eksak? Itu pun udah saya bahas juga sih di video YouTube saya sebelumnya. Nah, kita pilih continue dan oke. Oke, muncul. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nih, sekarang kita tes ya. Sekarang kita uji datanya apakah berdistribusi normal atau enggak. Kita lihat nih, test distribution is normal. Jadi kita coba menguji apakah data X1 dan X2 berdistribusi normal atau tidak. Kita lihat nilai X-aksiknya. Itu. Berapa nilai X-aksik untuk X1-nya? Di sini nilainya 0,564. Jadi kita bisa lihat di sini untuk X1-nya diketahui nilai X-aksiknya itu 0,564. Nah, kalau dia di atas 0,05, maka data X1 berdistribusi normal. Oke, sesuai dengan gambarnya ya. Jadi memang benar, berdasarkan uji Kolmogorov, pendekatan angka, X1 itu datanya berdistribusi normal. Ini namanya uji angka. Gimana dengan X2? Yuk kita lihat X2. Oh, nilai X-aksiknya 0,000. Diketahui nilai X-aksiknya berapa di situ? 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka data X2 tidak berdistribusi normal. Nah, itu dia. Kan kita lihat juga sih dari gambar X2-nya nggak bentuk seperti ini.
Oke, terjawab. Sekarang kita uji. Tadi kan distribusi normal ujinya. Sekarang kita lihat distribusi Poisson. Ini dia. Ini tes distribusi Poisson. Tapi kita abaikan dulu deh Poisson ya. Kita masuk ke ini dulu aja. Ke eksponensial. Nah, tes distribution eksponensial ya. Nah, kita lihat. Kalau x-aksiknya nggak ada ya. X-aksiknya nggak ada. Kalau nggak ada x-aksik mungkin kita bisa menggunakan pendekatan coba Monte Carlo. Jadi yang akurat kedua tuh namanya Monte Carlo dia. Nah, itu dia. Karena x-aksik itu biasanya untuk sampelnya nggak terlalu banyak baris datanya. Kalau banyak baris datanya kita menggunakan pendekatan yang Monte Carlo. Coba ya, Monte Carlo. Continue, oke. Monte Carlo, muncul nggak Monte Carlo ya? Monte Carlo, nggak ada muncul juga ya. Coba kita lihat di sini sebentar ya. Ini dia. Nikolmogorov. Ya, nggak muncul dia di sini. Oke, nggak apa-apa. Jadi, kita bisa lihat, karena di bagian ini kan kita lihat di bagian x-aksiknya nggak ada ya, untuk x1. Nggak ada kan, D. Apa maksudnya D? Kan? Maka kita ambil aja yang asimptotik. Nah, itu dia. Jadi, untuk yang x1 ya, diketahui nilai asimsiknya, berapa nilainya asimsiknya? Ini, nilai asimsiknya tuh 0,023 ya kan? Kan lebih kecil daripada 0,05. Wah, kalau dia lebih kecil daripada 0,05, maka data x1 tidak berdistribusi eksponensial. Nah, ini kan tes distribusinya eksponensial. Jadi X1 itu memang dia bukan berdistribusi eksponensial, tapi X1 itu dia berdistribusi normal. Nah, gimana dengan X2? Nah, di X2-nya tadi ada X-aksiknya ya, X2-nya ya. Ini dia, X-aksiknya 0,382. Jadi untuk X2-nya diketahui nilai X-aksiknya berapa untuk X2-nya? 0,382. 0,382 itu di atas 0,05, maka data X2 dia berdistribusi eksponensial. Nah, itu dia. Oke, seperti itu aja. Jadi, ternyata data X1 itu lebih ke distribusi normal daripada eksponensial. Sementara data yang X2 lebih ke distribusi eksponensial daripada distribusi normal. Seperti itu dia. Oke, distribusi Poisson ini nggak bisa dihitung ya, karena di sini dia bilang ada data yang negatif ya mungkin ya. Ini kan Poisson variable are non-negative integer. Nah, jadi distribusi Poisson itu tidak bisa dilakukan karena pada distribusi Poisson, ya kan, datanya itu nggak boleh negatif. Nah, tapi kalau distribusi normal sama eksponensial, datanya boleh negatif. Ini kan, Poisson variable are non-negative integer. Dia untuk bilangan bulat ya, jadi distribusi Poisson itu untuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang tak negatif. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, datanya seperti ini. Nah, nggak boleh pecahan. Sementara kan data X kita kan pecahan sama negatif. Jadi nggak cocok digunakan distribusi Poisson. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.